Banyak orang punya niat besar, ingin hidup lebih rapi, lebih disiplin, lebih bermakna. Tapi entah kenapa, hidup justru jalan di tempat. Bukan karena niat itu hilang, niatnya masih ada, disimpannya rapi di kepala, ditunggu sampai waktu yang tepat. Masalahnya, hidup jarang memberi waktu yang ideal. Hari demi hari lewat, yang berubah bukan hidupnya, yang berubah hanya daftar rencana. Dan perlahan, muncul kalimat yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya tidak melakukannya. Di titik ini, banyak orang menyalahkan diri sendiri, merasa kurang niat, kurang kuat, kurang konsisten. Padahal, masalahnya bukan di niat. Masalahnya ada di cara kita memulai. Kita tumbuh dengan satu keyakinan, yaitu bahwa niat besar adalah awal semua perubahan. Bahwa ketika niat itu mencapai puncak, perubahan besar akan mengikuti. Dan kita pun mengejar niat itu. Seolah niat itu adalah mesin super yang bisa menggerakkan hidup ke arah yang baru. Tapi kenyataannya sering berbeda. Ada hari ketika niat membara, tapi energi tubuh tidak serupa. Ada hari ketika tekad terasa penuh, tapi dunia nyata menekan dari segala arah. Disinilah letak ilusi itu. Niat besar terasa mulia, namun ia rapuh. Ia tergantung pada suasana hati, kondisi energi tubuh, dan rasa nyaman sesaat. James Clear dalam Atomic Habits menulis, motivasi adalah sinyal yang datang dan pergi. Ada saatnya ia kuat, ada saatnya ia pudar. Apa yang bertahan bukanlah niat, tapi sistem yang kita bangun. Kalau niat saja cukup, maka setiap orang yang membaca buku motivasi pasti sudah mencapai puncak impiannya. Namun kenyataannya, banyak yang terminum inspirasi di pagi hari, tapi menyerah di sore hari. Itu bukan tanda niatmu kurang kuat. Itu hanya menunjukkan bahwa niat saja tidak cukup. Niat besar menggebu, tapi tidak bertahan. Dia adalah api yang ringan, mudah padam saat angin kehidupan berhembus. Sedangkan yang bertahan bukan api besar yang berkobar hebat, tapi bara kecil yang terus dijaga. Otak manusia tidak diciptakan untuk menjadi ambisius. Ia diciptakan untuk bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, otak punya satu prinsip utama, yaitu hemat energi. Setiap keputusan, setiap pilihan, setiap hal baru, memakan biaya mental. Saat kamu memulai kebiasaan baru, otak tidak melihatnya sebagai perubahan positif. Otak melihatnya sebagai beban tambahan. Inilah sebabnya, niat besar sering terasa berat. Bukan karena kamu malas, tapi karena otak sedang bekerja sesuai desainnya. Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow menjelaskan bahwa otak punya dua mode, yaitu mode sadar yang lambat dan melelahkan, dan mode otomatis yang cepat dan hemat energi. Masalahnya, niat besar selalu hidup di mode yang pertama. Ia menuntut perhatian, ia menuntut disiplin, ia menuntut keputusan berulang, dan otak tidak menyukai itu. Sebaliknya, kebiasaan hidup di mode kedua. Begitu sesuatu menjadi kebiasaan, otak berhenti berdiskusi. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi menimbang, tidak lagi bernegosiasi. Ia hanya menjalankan. Inilah kenapa kamu bisa mengambil ponsel tanpa sadar, membuka aplikasi yang sama, di jam yang hampir sama, setiap hari, tanpa niat apapun. Bukan karena itu penting, tapi karena itu mudah bagi otak. Charles Duhigg dalam The Power of Habit menyebutnya sebagai loop, yaitu isyarat, rutinitas, lalu rasa nyaman. Sekali loop itu terbentuk, otak akan memilihnya, bahkan ketika kita tidak menginginkannya. Jadi ketika kamu gagal menjalankan yang besar, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sedang melawan sistem paling kuat di tubuhmu dengan senjata paling rapuh, yaitu tekad sesaat. Dan disinilah letak kuncinya. Perubahan tidak terjadi saat kita memaksa otak untuk kuat, tapi saat kita membuat perubahan itu cukup kecil, hingga otak tidak merasa perlu melawan. Kebiasaan kecil tidak terlihat mengesankan. Ia tidak membuat hidup berubah dalam semalam. Ia bahkan sering terasa terlalu sepele untuk dianggap serius. Dan justru karena itu, otak tidak menolaknya. Kebiasaan kecil tidak menuntut keputusan besar. Ia tidak memaksa disiplin tinggi. Ia tidak membutuhkan suasana hati yang sempurna. Ia hanya meminta satu hal,
yaitu dilakukan. James Clear menulis dalam Atomic Habits, kita sering terlalu fokus pada tujuan, padahal yang menentukan arah hidup adalah sistem yang kita jalani setiap hari. Tujuan memberi arah, tapi kebiasaanlah yang membawa kita ke sana. Kebiasaan kecil bekerja bukan dengan kekuatan ledakan, melainkan dengan pengulangan. Satu halaman buku tidak mengubah hidupmu. 10 menit belajar tidak terasa signifikan. Satu gerakan kecil hampir tidak terlihat. Tapi otak mencatat satu hal. Ini mudah, ini tidak menyakitkan, ini bisa diulang. Dan ketika sesuatu bisa diulang, ia mulai membentuk jalur baru di otak. Perlahan, hampir tak terasa, seperti tetesan air yang jatuh di batu yang sama. Bukan kerasnya yang membuat lubang, tapi lamanya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka menunggu hasil besar sebelum merasa puas. Padahal kebiasaan kecil tidak memberi hadiah instan. Hadiah itu datang belakangan, setelah ia menjadi bagian dari diri kita. Bahkan kebiasaan kecil bekerja di level yang lebih dalam. Ia tidak hanya mengubah apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu melihat dirimu sendiri. James Clear menyebut ini identity-based habits. Setiap kebiasaan kecil adalah suara pelan yang berkata, ini tipe orang sepertiku. Bukan, aku ingin menjadi orang yang disiplin, tapi aku adalah orang yang tidak melewatkan satu hari. Dan ketika identitas itu terbentuk, kebiasaan berhenti terasa seperti beban. Ia menjadi ekspresi diri. Itulah sebabnya kebiasaan kecil menang. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tidak pernah ditolak. Di satu titik, perubahan tidak lagi soal menambah tekad, menambah niat, atau menunggu dorongan dari dalam. Perubahan dimulai saat kita berhenti bertanya, apakah aku sedang termotivasi? Dan mulai bertanya, apa versi paling kecil yang tetap bisa aku lakukan hari ini? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi ia mengubah segalanya. Karena untuk pertama kalinya, kita tidak sedang menantang diri kita sendiri. Kita sedang bekerja sama dengan otak. B.J. Fogg dalam Tiny Habits jelaskan, perilaku tidak lahir dari motivasi tinggi, melainkan dari tindakan yang cukup mudah hingga hampir mustahil untuk ditolak. Bukan karena kita siap, tapi karena terlalu mudah untuk dilewatkan. Di titik ini, standar keberhasilan ikut berubah. Bukan lagi hasil besar, bukan lagi progres yang mengesankan. Keberhasilan adalah tidak memutus rantai. Satu halaman tetap dibaca meski lelah. Satu langkah tetap diambil meski kecil. Satu hari tetap dijalani meski tidak sempurna. Dan perlahan, tanpa disadari, kita berhenti memulai dari nol setiap kali gagal. Kita hanya melanjutkan. Inilah perbedaan paling sunyi antara orang yang berubah dan orang yang terus merencanakan perubahan. Bukan soal siapa yang paling bersemangat, tapi siapa yang memilih untuk tetap hadir, bahkan ketika tidak ada dorongan apapun. Disinilah kebiasaan kecil berhenti menjadi strategi. Ia menjadi cara hidup. Dan di titik inilah, perubahan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Niat besar akan selalu terasa indah. Ia memberi harapan, ia memberi arah, ia membuat kita percaya bahwa perubahan itu mungkin. Tapi hidup tidak berubah di saat niat itu muncul. Hidup berubah di saat kebiasaan kecil tetap dilakukan, meski tidak ada yang melihat. Bukan di hari ketika kamu merasa siap, tapi di hari biasa, hari yang lelah, hari yang datar, hari yang nyaris dilewatkan begitu saja. Di sanalah kebiasaan kecil bekerja. Diam, konsisten, tanpa drama. Jika hari ini terasa berat, jangan bertanya apa perubahan besar yang bisa kamu lakukan. Tanyakan satu hal saja, apa langkah paling kecil yang tetap membuatmu bergerak? Karena perubahan tidak lahir dari niat yang hebat, melainkan dari hal kecil yang tidak pernah kamu hentikan. Dan mungkin itulah satu-satunya perubahan yang benar-benar bertahan.